Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin mempresentasikan kisah teladan dari beberapa tokoh. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, kita ingin memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama, Ahmad Zainul Rafi. Yang kedua, Ashraf Abdullah Ahmad. Yang ketiga, Aufa Hasyifa Akila. Yang keempat, Bintang Baru Raihan. Yang kelima, Muhammad Amirul Ikhwan. Yang keenam, Nafisa Hanun Mazaya. Siapa saja sih tokoh teladan yang akan kita bahas? Yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, Abu Dzar Al-Ghifari. Tanpa lama-lama, kita lanjut saja ke topik pembahasan yang akan dibahas oleh teman-teman kita. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf Al-Quraisy Az-Zuhri adalah seorang sahabat mulia yang merupakan salah satu tokoh Islam masyhur dalam sejarah. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin Nabi masuk surga dan juga termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau juga terkenal berkat kekayaan dan kemahirannya dalam berdagang. Di fase awal dakwah Nabi, beliau dijuluki Al-Ghani Yusi Syakir atau orang kaya yang bersyukur. Tak hanya itu, beliau juga seorang pasukan pemberani, terhormat dan zuhud, sampai beliau menolak 2 kali tawaran menjadi khalifah. Kemudian Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk ke Islam dengan perantara Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berhijrah ke Habasyah. Pada fase dakwah secara diam-diam, para as-sabiqun al-awwalun biasa berkumpul dengan Nabi SAW di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu anhu yang terletak di dekat Ka'bah. Sepulangnya dari Habasyah, kaum muslimin kembali ke Makkah. Lalu Nabi SAW diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinah bersama para sahabatnya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Adapun biodata dari Abdurrahman bin Auf, ia lahir pada tahun 580 Masehi di Makkah, Arab Saudi, dan meninggal pada tahun 653 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Tempat pemakaman beliau di Al-Baqi Cemetery, Madinah, Arab Saudi. Kemudian adapun orang tua beliau yaitu Asifah bin bin Abdul Harith bin Zahra. Selanjutnya adalah keutamaan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal, yaitu yang ke-8. Beliau bersyahadat 2 hari setelah Abu Bakar. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah. Padahal Rasulullah saat itu masih hidup. Yang keempat, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud. Yang kelima, suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan. Dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu. Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf selanjutnya. Yang terakhir, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh khalifah sedagangnya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh khalifah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 ekor unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para pejuang perang Badar saat itu. Selanjutnya adalah keteladanan dari Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, zuhud atau tidak gila dunia. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, rela berkorban untuk Islam. Yang keempat, taat kepada perintah Allah. Yang kelima, sikap tolong-menolong. Dan yang terakhir adalah dinamis dalam berusaha. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah SAW maupun sesudah wafatnya, terus meningkat.
Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan modal perdagangan pasti menguntungkannya. Seluruh usahanya itu ditunjukkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala semata sebagai bekal di akhirat kelak. Suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikannya kepada keluarganya Bani Zuhrah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kaum fakir miskin. Pada hari lain, ia menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Menjelang wafatnya, ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dan 400 dinar untuk setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup. Selain pemurah dan dermawan, ia dikenal pula sebagai sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Auf juga termasuk yang zuhud terhadap jabatan dan pangkat. Selanjutnya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Jundub bin Junadah bin Sakan bin Sufyan bin Ubaid bin Waqi'ah bin Harum bin Ghifar bin Malil bin Damar bin Bakar bin Abdi Manat bin Kinanah. Lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari atau Abi Dzar Al-Ghifari, adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling awal masuk Islam, atau yang biasa disebut As-Sabiqun Al-Awwalun. Tidak diketahui pasti kapan Abi Dzar lahir. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal dekat jalur kafilah Mekah. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling sederhana. Beliau dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sahabat setia bagi Rasulullah SAW. Beliau berasal dari suku Ghifar, sebuah kelompok yang tinggal di lembah Wadan, sekitar Makkah. Abu Dzar hidup di lingkungan sederhana yang jauh dari peradaban kota. Jauh sebelum mengenal Islam, beliau adalah sosok perampok. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, ia mendapat hidayah setelah mengenal Islam. Ia menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu pengawal sekaligus sahabat Rasulullah SAW. Beliau meninggal pada tahun 652 Masehi. Orang tua beliau adalah Junadah Al-Ghifari dan Ramlah bin Al-Waqi'. Tempat pemakamannya adalah Al-Rabata atau Arab Saudi. Saudara kandung beliau adalah Amr bin Abbasah, Al-Samit bin Junadah, Anis bin Junadah. Semasa hidupnya, Abu Dzar Al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum mustadafun. Sudah menjadi kebiasaan penduduk Ghifar pada masa jahiliyah untuk merampok kafilah yang lewat. Abu Dzar sendiri ketika belum masuk Islam kerap kali merampok orang-orang kaya. Namun, hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Setelah memeluk Islam, Abu Dzar tetap rutin melakukan kebiasaannya. Keteguhannya dalam membela kaum lemah menjadi ciri khas corak perjuangan Abu Dzar Al-Ghifari. Hingga suatu saat, ia tidak sepakat kepada kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang akan mendirikan Bait al-Mal atau perbendaharaan negara guna mengurus harta umat Islam atau mal al-muslimin, karena dikhawatirkan akan terjadi perampasan harta umat Islam dengan dalih untuk harta Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat berkunjung ke Damaskus pada tahun 32 Hijriah atau 652 Masehi. Abu Dzar menyaksikan Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan sedang membangun istana hijaunya, Al-Hisrah yang megah. Abu Dzar berkata kepada Muawiyah, "Kalau engkau membangun istana dengan hartamu, itu berlebih-lebihan. Kalau engkau membangun dengan harta rakyat, engkau berkhianat." Keberanian dan ketegasan sikap Abu Dzar ini mengilhami tokoh-tokoh besar selanjutnya, seperti Al-Hasan Basri, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, dan lainnya. Nah, setelah pembahasan dari teman-teman kita dapat menarik kesimpulan, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari adalah dua sahabat Nabi Muhammad yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat yang kaya, dermawan, dan zuhud, serta termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau banyak berkontribusi dalam dakwah, peperangan, dan membantu umat Islam dengan hartanya. Sementara itu, Abu Dzar Al-Ghifari adalah sosok yang sederhana, tegas,
dan peduli terhadap kaum lemah. Beliau dikenal karena keberaniannya menyuarakan kebenaran dan menentang keadilan, meski harus berhadapan dengan penguasa. Keduanya menjadi teladan dalam kezuhudan, kedermawanan, keteguhan, dan pengabdian kepada Islam. Selanjutnya sesi pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.